Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Satya Yoga Baswara, SEMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Analisa Informasi Keuangan, dan kepada teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 6. Yang pertama, ada Vina Coria Setia, yang kedua ada Sinta Triwidianingrum, dan yang ketiga ada Firnanda Ika Puspitasari, dan yang keempat ada saya sendiri, Renanda Hepe Eksaditya. Baiklah, jadi kami dari kelompok 6 ingin membahas mengenai materi analisis biaya volume laba. Berikut daftar materi pokok yang akan kami bahas. Yang pertama mengenai pengertiannya, yang kedua hubungan biaya, volume, dan laba, yang ketiga break even point, dan yang keempat ada margin kontribusi. Baiklah, untuk yang pertama adalah analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba adalah metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh selama satu periode tertentu. Baik, selanjutnya yaitu asumsi-asumsi analisis biaya volume laba. Yang pertama yaitu harga jual produk yang konstan dalam cakupan yang relevan. Hal ini berarti harga jual setiap unit produk tidak berubah walaupun terjadi perubahan volume penjualan. Yang kedua yaitu jumlah unit yang diproduksi sama dengan jumlah unit yang dijual. Hal ini berarti jumlah persediaan tidak berubah. Yang ketiga yaitu biaya bersifat linear dalam rentang cakupan yang relevan dan dapat dibagi secara akurat menjadi unsur biaya tetap dan biaya variabel. Jumlah biaya variabel per unit konstan dan jumlah biaya tetap total juga harus konstan. Yang keempat yaitu dalam perusahaan multiproduk, bauran penjualannya tidak berubah. Selanjutnya yaitu hubungan biaya volume laba. Jumlah produk yang dihasilkan perusahaan selama suatu periode tertentu akan memiliki hubungan langsung dengan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan. Besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan tersebut pada saat dipertemukan dengan nilai penjualan produk yang dihasilkan perusahaan selama satu periode akan mempengaruhi secara langsung besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Selanjutnya yaitu analisis break-even point atau titik impas. Titik impas adalah suatu keadaan di mana pendapatan dan jumlah biaya yang dikeluarkan dalam suatu perusahaan sama besarnya. Dalam arti perusahaan tersebut tidak mendapatkan laba dan tidak menderita rugi. Selanjutnya, untuk menentukan tingkat break-even point atau BEP dapat dicari dengan rumus 1. Titik impas dalam unit BEP unit sama dengan TFC dibagi P dikurangi TVC. Keterangan TFC sama dengan biaya tetap, TVC sama dengan biaya variabel per unit, P sama dengan harga jual per unit. 2. Titik impas dalam rupiah BEP rupiah sama dengan TFC dibagi 1 men TVC dibagi P. Keterangan P sama dengan harga jual per unit, X sama dengan jumlah produk yang dijual, TFC sama dengan biaya tetap, TVC sama dengan biaya variabel per satuan. Sebagai contoh, penjualan 1000 stik pancing Rp100.000, total biaya variabel Rp60.000 dan total biaya tetap Rp30 juta. Maka BEP impas dapat dihitung sebagai berikut. BEP unit sama dengan 30 juta dibagi 100.000 dikurangi 60.000 sama dengan 750 unit. BEP rupiah sama dengan 30 juta dibagi 1 dikurangi 60.000 dibagi 100.000 rupiah sama dengan 750.000. Agar perusahaan memperoleh impas BEP, maka harus menjual produk sebanyak 750 unit atau senilai Rp750.000.
Selanjutnya, asumsi-asumsi analisis BEP atau titik impas. 1. Biaya pada berbagai tingkat kegiatan dapat diperkirakan jumlahnya secara tepat. 2. Biaya yang diperkirakan itu dapat dipisahkan mana yang bersifat variabel dan mana yang merupakan beban tetap. Analisis BEP hanya dapat dihitung bila mana sebagian biaya merupakan beban tetap. 3. Harga jual produk perusahaan pada berbagai tingkat penjualan tidak mengalami perubahan. 4. Efisiensi perusahaan pada berbagai tingkat kegiatan juga tidak berubah. 5. Jika perusahaan menjual lebih dari satu macam produk, komposisi produk yang dijual dianggap tidak berubah. Untuk materi selanjutnya yaitu konsep margin kontribusi. Pengertian margin kontribusi itu sendiri adalah selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unit. Jumlah dari selisih tersebut digunakan untuk menutup biaya tetap dan memberikan keuntungan per unit dalam periode tertentu. Jika margin kontribusi sama dengan biaya tetap, maka keadaan perusahaan dalam posisi impas atau tidak laba dan tidak rugi. Jika margin kontribusi lebih besar dari biaya tetap, maka perusahaan akan mendapatkan laba. Dan jika margin kontribusi lebih kecil dari biaya tetap, maka perusahaan akan rugi. Jadi kesimpulannya, jika semakin besar margin kontribusi yang dihasilkan oleh perusahaan dari setiap unit produk yang dijualnya, maka semakin cepat perusahaan untuk menutup biaya tetapnya dan mencapai laba yang diinginkannya. Dan jika semakin kecil margin kontribusi yang diperoleh oleh perusahaan dari setiap unit produk yang dijualnya, maka semakin lama perusahaan untuk menutup biaya tetapnya dan mencapai laba yang diinginkannya. Untuk margin kontribusi itu sendiri juga dapat digunakan untuk menghitung titik impas dengan rumus sebagai berikut. Titik impas sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi. Nah, berikut contoh perhitungannya. Perusahaan Witter memproduksi mesin pemotong rumput untuk tahun yang akan datang sebagai berikut. Diketahui, penjualan sebesar 1000 unit dengan harga per unit Rp400 dan diperoleh hasil penjualan sebesar Rp400.000. Dan untuk biaya variabelnya sebesar Rp325.000. Untuk biaya tetapnya sebesar Rp45 juta. Dan untuk margin kontribusinya sebesar Rp75.000. Jika dihitung dengan margin kontribusi, maka perhitungannya sebagai berikut. Diketahui margin kontribusi sebesar Rp75.000 didapat dari hasil selisih antara penjualan dan biaya variabelnya, yaitu Rp400.000 dikurangi Rp325.000 diperoleh hasil Rp75.000. Berikut perhitungan dari titik impasnya. Titik impas sama dengan biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi. Titik impas sama dengan Rp45 juta dibagi Rp75.000 diperoleh dengan hasil 600 unit. Jadi perusahaan Witter ini akan mengalami keadaan impas pada saat perusahaan ini memproduksi 600 unit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.